Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zahra, MPM 19.301, kelas G Hukum Ekonomi Internasional. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum ekonomi internasional. Dalam hukum ekonomi internasional ada dua pendekatan yang merumuskan definisi hukum ekonomi internasional. Yang pertama, pendekatan yang didasarkan oleh asal hukum atau norma yang mengaturnya. Dan yang kedua, berdasarkan objek hukum ekonomi internasional. Menurut sarjana Jerman Elder, pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang kedua. Berarti bahwa hukum nasional, hukum perdata, dan hukum publik mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional publik merupakan hubungan ekonomi internasional. Selain hukum ekonomi internasional, ada pula cabang-cabang baru hukum ekonomi internasional lainnya, yaitu seperti hukum komersial internasional, hukum pembangunan ekonomi internasional, dan hukum pengembangan internasional. Prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional. Yang pertama, minimum standar. Kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya. Kemudian yang kedua, identical treatment, yaitu perlakuan timbal balik. Seperti negara A memberikan pajak kepada negara B sebesar 5%, begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, prinsip non-diskriminasi. Di dalamnya terdapat national treatment dan most favored nation. National treatment yaitu produk asing yang legal harus diperlakukan sama dengan produk nasional. Kemudian investor asing harus diperlakukan sama dengan investor nasional. Kemudian ada juga most favored nation. Semua atau sesama negara anggota suatu perjanjian internasional haruslah diperlakukan sama oleh anggota lain. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang keempat, kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain. Peraturan ini mengisyaratkan kepada anggota GATT suatu kewajiban untuk menahan diri dan tidak memberikan subsidi-subsidi tertentu pada tahap awal produksi bagi produknya. Yang kelima, klausul penyelamat, yaitu tindakan penangguhan pelaksanaan kewajiban internasional untuk menyelamatkan ekonomi atau industri di dalam negerinya, namun hanya boleh dilakukan dengan syarat. Yang pertama, hanya bersifat temporer. Yang kedua, negara yang bersangkutan harus memberikan notifikasi kepada organisasi ekonomi internasional. Yang ketiga, harus bersedia dimonitor oleh organisasi tersebut untuk melihat kapan berakhirnya safeguard. Yang keenam, prevensi negara sedang berkembang, mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara berkembang, khususnya ketika berhubungan dengan negara-negara maju. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedelapan, kedaulatan negara atas kekayaan alam, kemakmuran, dan kehidupan ekonominya. Yang kesembilan, kerjasama internasional, yaitu tanggung jawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara. Yang ke-10,
transparansi, yaitu yang pertama, setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara, anggota organisasi ekonomi internasional harus bisa diketahui secara transparan oleh anggota-anggota lainnya. Yang kedua, setiap kebijakan ekonomi tersebut harus diinformasikan terhadap organisasi ekonomi internasional untuk diregistrasikan sehingga tidak dapat berubah seenaknya. Yang ketiga, perubahan kebijakan ekonomi negara anggota dapat diketahui dan dapat dimonitor organisasi ekonomi internasional. Kemudian, kaidah-kaidah hukum ekonomi internasional. Kaidah-kaidah dasar tersebut pada pokoknya mengacu kepada dua prinsip kebebasan. Yang pertama, kebebasan berkomunikasi. Menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapapun, termasuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional seperti navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan perjalanan melalui darat, kereta api, atau udara. Salah satu implementasinya yaitu kebebasan berlayar dalam pasal Konvensi Hukum Laut 1982, pasal 87 Konvensi mengenai kebebasan di laut lepas antara lain menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar. Kebebasan berdagang. Setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimanapun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh terhalang karena negara memiliki sistem ekonomi, ideologi, atau politik yang berbeda dengan negara lainnya. Kemudian ada juga kaidah-kaidah atau aturan-aturan dasar hukum ekonomi internasional. Yang pertama, kaidah dasar minimum standar, kaidah utama dalam hukum ekonomi internasional. Kaidah yang telah berkembang menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum. Kaidah yang menyatakan kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya. Kemudian, kaidah dasar mengenai perlakuan yang sama atau identical treatment. Berdasarkan kaidah ini, misalkan kedua pemimpin negara bersepakat untuk melakukan secara timbal balik, memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama secara identik.